Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antara Dua Alam. Cerita ini ditulis oleh Mas Al. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antara Dua Alam. Rif, aku mau ada yang perlu diomongin sama kamu. Kamu lagi ada waktu tidak? Sekarang ya? Ada kok. Kebetulan tadi aku kemarin memang karena lagi bosan di rumah. Ya udah, ayo ikut aku. Kita temui kakak aku. Aku akan bilang kalau aku akan pergi denganmu. Aku mencari kakakku cukup lama, muter-muter memusingkan kepala, namun akhirnya ketemu juga. Kak, kenalin ini Arif. Aku masih ada perlu sama dia. Kakak nanti bisa pulang dulu ya. Dan tolong sampaikan pada mama. Oh, oke. Sesaat kakakku diam sedikit bengong melihat Arif. Memang dia yang sekarang seperti mendiang Rizky dulu. Hai kak, namaku Arif. Hei, Liana. Yaudah, kalian lanjut aja, aku pulang dulu. Ruby jangan pulang telat sore ya. Iya kak. Akhirnya aku dan Arif keluar dari area Gramedia. Aku berjalan menuju taman kota. Ruby, kita duduk dan pesan minum di sana aja yuk. Iya boleh. Setelah kami memesan minuman dan makanan ringan, Arif mulai membuka pembicaraan. Bagaimana kabarmu Ruby? Sudah 3 tahun kita nggak ketemu. Aku baik, Rif. Maaf jika waktu itu aku pergi begitu aja, karena aku sendiri juga tidak tahu kalau harus pindah. Lalu sekarang bagaimana kamu bisa kesini lagi? Papaku kembali bertugas di sini, Rif. Rif, Kak Rizky meninggal ya. Bawa aku ke makamnya sekarang juga, Rif, tolong. Seketika Arif tertunduk sedih. Kamu tahu dari mana Ruby? Dari papanya. Apa kalian bertemu? Tidak, aku menelponnya. Kak Rizky mengirim surat untukku. Dengan wajah bingung Arif berkata, Ruby, kakak meninggal setahun yang lalu. Sedangkan keluarga kami baru pasang telepon sekitar 2 mingguan. Iya, aku tahu Rif, ayo bawa aku ke sana. Pintaku lagi. Akhirnya Arif menurutiku dan mengantarkan aku ke pusara almarhum Kak Rizky. Ketika aku memasuki pintu pemakaman, aku menoleh ke arah Arif. Terlihat olehku kesedihannya kembali hadir mengingat mendiang saudara sepupunya. Maafkan aku, Rif. Tidak ada kata maaf dan terima kasih untuk sahabat. Ayo kita masuk. Karena makamnya kebetulan ada di tengah. Aku pun melangkah mengikuti Arif berjalan di belakangnya karena dia yang tahu di mana letak makam Kak Rizky. Tak jauh dari tempatku dan Arif berdiri, aku melihat ada banyak orang duduk dan melingkari sebuah makam. Mungkin mereka sedang mengirimkan doa pada keluarganya yang meninggal. Jika acara pemakaman tidak mungkin, dari tadi sepi-sepi saja. Hanya di makam itu saja ada sekitar 7 orang. Ruby, kamu lihat itu? Arif menunjuk gerombolan orang yang juga aku perhatikan dari tadi. Iya Rif, kenapa? Makam itu yang banyak orang itu makamnya kakak. Dan salah satu dari mereka adalah mama dan papa kakak. Ayo kita ke sana. Aku tidak langsung melangkah ke sana. Aku merasa malu. Tapi kupikir lagi, buat apa aku malu? Aku hanya mengirim doa pada mendiang putra mereka, dan siapa aku mereka tidak tahu, bukan? Akhirnya aku pun melangkah tetap di belakang Arif. Ketika tiba-tiba di sana, Arif mengucapkan salam pada mereka dan dijawab oleh mereka yang kebetulan sudah selesai berdoa dan akan meninggalkan tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif. Iya tante. Ini teman saya yang dulu juga teman almarhum kakak. Dia ingin mendoakan langsung di makam kakak karena dia dari jauh dan dulu tidak sempat melayat. Oh iya nak, silakan. Kamu dari mana memangnya?
Saya dari Bandung tante, dulu saya seangkatan sama Arif namun beda kelas. Dan Kak Rizky dia kakak kelas saya. Maaf ya dek, apa kamu Ruby yang nelpon sekitar seminggu lalu? Iya pak. Ya sudah, kalian kalau mau doa silakan, kami tunggu kalian di luar pintu makam ya. Duh, itu artinya dia menunggu kami dan kami akan ngobrol. Gimana ini, aku malu. Tapi ya sudahlah, kenapa malu? Orang cuma teman. Di mana-mana juga tidak ada ceritanya aku gadis yang ngejar-ngejar Kak Rizky semasa hidupnya dulu. Jadi hadapi saja, oke? Setelah membaca tahlil, kami beranjak meninggalkan makamnya. Ternyata benar, keluarga besar Arif termasuk orang tua almarhum masih menunggu kami. Ruby, maaf, ada sesuatu yang sepertinya harus Om sampaikan ke kamu, tapi tidak bisa sekarang. Apa Om? Kapan-kapan saja kamu datang ke rumah ya. Jika tidak tahu, mungkin bisa Arif jemput kamu. Bisa kan Rif? Ya Om, bisa. Ya sudah, kami pulang dulu karena masih ada yang harus kami kerjakan. Lain kali kita ngobrol lagi ya Ruby. Iya Om. Kami berjalan melewati jalan setapak. Aku masih ingin bersama Arif, bukan untuk pelampiasan rinduku pada Kak Rizky, tapi aku masih ingin ngobrolin tentang almarhum dengan orang terdekatnya. Di sebuah bukit dengan rumput yang hijau dan segar dipandang mata, aku langsung duduk begitu saja. Kutekuk kakiku dan kusembunyikan wajahku dengan menunduk bertumpu di atas lututku. Aku menangis terisak-isak, aku menangis terus. Ku puas-puaskan air mata yang selalu kutahan selama ini, kutumpahkan semuanya. Sesekali aku juga berteriak dan menangis kencang. Ruby, kamu ini kenapa? Tadi saja kamu diam, di makam kakak juga diam, bertemu dengan orang tua kakak juga baik-baik saja. Tapi kenapa kau sekarang malah nangis gitu kayak anak kecil? Mana kenceng lagi. Kamu tidak malu ya? Tapi aku masih saja diam, tak menjawab. Aku masih terus menangis. Tenggorokanku rasanya seperti ditekan ke dalam hingga menyulitkan untuk aku berbicara. Sudahlah Ruby, ikhlaskan. Rif, kamu tidak tahu apa yang aku alami selama ini. Kamu bisa bilang begitu karena kamu tidak mengerti. Andai saja kamu tahu, Rif, kamu gak akan berkata seperti itu. Maafkan aku Ruby. Aku hanya tidak bisa melihat sahabatku bersedih saja. Karena lelah menangis, kepalaku rasanya sampai berat. Kusandarkan kepalaku di bahu Arif. Aku masih terus saja menangis, membiarkan buliran-buliran ini terbebas agar tidak meracuni diriku. Rif, kamu lihat ini, kataku sambil memegang liontin yang aku kenakan. Ini aku dapatkan dari Kak Rizky ketika aku akan ke Bandung. Hari itu juga dia datang lewat mimpiku. Dia berpesan agar aku menjaganya selama aku masih mencintainya. Dan dia juga menggunakan setengah hati dari liontin ini, Rif. Tapi yang aneh, Rif, yang aku pakai biasanya adalah kalung milik Bella. Tapi ketika aku bangun, kalungnya berubah begini. Dia bilang kalau kita akan bertemu dan menyatukan kedua liontin ini, Rif, seperti cinta kami. Rif, kamu tahu tidak? Apa Ruby? Katakan saja semua apa yang ingin kau katakan padaku. Jangan biarkan semua menjanggal di hatimu. 23 Mei 2001 lalu Kak Rizky mengirimkan surat padaku. Pesannya masih sama, dia meminta aku jaga kalung ini. 23 Mei 2001 Ruby. Ya, ini aku ada bukti. Aku simpan semua surat-surat darinya. Namun yang aku bawa adalah surat pertama dan terakhir saja. Dan itu selalu ku bawa kemanapun aku pergi. Ruby, surat itu ditulis setelah sehari dia meninggal. Iya, kemarin lewat telepon papanya Kak Rizky juga bilang gitu. Lalu apa lagi Ruby? Banyak, Rif.
Setahun terakhir dia mengirimkan surat padaku setiap minggu tanpa mencantumkan alamatnya. Jadi aku hanya menerima tanpa membalasnya. Dan terakhir dia kirim surat saat kelulusanku. Dia ucapkan selamat dan menulis nomor teleponnya. Aku disuruh nelpon dan dari situlah aku baru tahu kalau dia sudah tiada. Ya Ruby, kakak waktu itu setelah lulusan dia naik motor Satria milik Yuda. Dia yang membonceng Yuda. Yuda tak tahu apa-apa saat itu dia lagi asik muter musik di radio mininya pakai headset. Dan tahu-tahu Yuda merasa dirinya terbang melayang. Dia jatuh ke sawah, tubuhnya terpental. Dia bilang dulu ketika dia terjatuh dia sempat pingsan. Tapi tak lama kemudian dia sadar dan menghampiri Rizky yang sebenarnya sudah tak bernyawa. Jadi mereka itu mengalami kecelakaan tunggal. Keduanya sama-sama tak pakai helm. Entah remnya blong atau gimana saat dalam kecepatan tinggi dan melewati tikungan. Tiba-tiba motor yang mereka kendarai menabrak tugu perbatasan daerah. Awalnya Yuda ngira Rizky pingsan. Digoyang-goyangkannya badannya dan tetap aja diam. Karena dia tidak mendapati luka sedikit pun di sekujur tubuh Rizky, dia berusaha tertawa menghibur diri dan berkata, "Riz, ayolah bangun dulu, jangan tidur di sini, tidur di rumah aja. Ayo bangun, Riz." Tapi Rizky tetap diam dan tidak berespon. Yuda mulai panik dan takut. Lalu dia mengangkat kepala Rizky yang semulanya tidak ada apa-apa. Tiba-tiba saja darah keluar dari hidung, telinga dengan deras dan sempat 2 kali Rizky memuntahkan darah segar banyak sekali. Dan dari situ Yuda tahu kalau tulang belakang Rizky remuk dan Rizky sudah tiada. Aku tak bisa berkata apa-apa mendengar cerita Arif. Aku hanya diam saja, tak mampu bereaksi. Dan lagi-lagi aku pingsan untuk yang kesekian kalinya. Aku tak menyangka dia harus pergi setragis itu. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Kini aku tersadar sudah berada di rumah. Di kamar hanya ada kakakku saja, tapi di luar aku mendengar seperti ada tamu. Kakak, siapa yang datang? Ruby, kamu sudah sadar? Siapa yang di ruang tamu, Kak? Mereka orang tua dan keluarga almarhum Rizky, Ruby. Tadi mereka yang mengantarkanmu pulang, katanya kamu pingsan ketika habis dari pemakamannya. Boleh aku menemui mereka, Kak? Iya boleh, ayo kakak bantu. Dengan dibantu kakakku, aku berjalan ke ruang tamu untuk menemui mereka sekalian berterima kasih karena sudah diantarkan pulang. Terima kasih ya Om, Tante udah mengantarkan saya pulang. Ruby, kamu udah sadar, nak? Ruby, ini yang Om maksudkan tadi di pemakaman sana. Ini milik Rizky dan suruh menyampaikan kepadamu. Apa ini, Om? Aku mengambil kalung itu dan kuulurkan milikku yang terselip di dalam bajuku. Aku saling memandang dengan kaku dan kutempelkan leontinnya dan ternyata cocok dan kini menempel menjadi satu. Sempurna sudah bentuk hati yang utuh dan sekarang dalam satu leontin ini ada 2 kalung dan leontin ini tidak dapat dipisahkan atau dijadikan 2 seperti semula yang membuat aku dan yang lainnya heran. Kak, kenapa bisa jadi begini? Itulah mungkin yang namanya cinta. Walau sudah berbeda alam, tapi kalian masih saja saling mencintai dan menunggu satu sama lain. Maka terjadilah keajaiban dari cinta kalian sendiri. Sejak saat itu aku jadi lebih tertutup lagi. Jika dulu aku masih mau berbicara dengan kakak dan kedua orang tuaku saja, kini malah aku semakin menutup diri pula dari mereka. Aku lebih suka menyendiri di dalam kamar. Tak aku lagi kupikirkan kuliah atau masa depanku. Yang ku tahu aku mencintai Rizky dan dia masih menungguku di alamnya sana. Alam kami memang beda, tapi tidak dengan cinta kami. Kami masih sama-sama setia dan menunggu. Aku terus memandangi leontin yang ada di tanganku dan memegang semua surat-surat yang dia kirimkan untukku sejak 1 tahun silam.
Di mana janjimu, Kak? Kalung ini sudah menyatu, lalu bagaimana dengan kita? Kataku seorang diri sambil melihat fotonya yang kudapat dari Arif beberapa hari yang lalu. Kenapa dulu kamu harus berjanji jika akhirnya kamu tidak bisa menepati? Kenapa memberi keyakinan jika harus berujung seperti ini, Kak? Aku masih saja berbicara sendiri dengan foto dan kenang-kenangan misteri darinya. Bahkan aku tak mau bertemu dengan siapapun. Ku kunci kamarku, lalu kuncinya ku buang keluar lewat jendela. Kepanikan keluargaku sudah tidak lagi kupedulikan, entah itu kakak, papa, bahkan mamaku sekalipun. Tak ada yang dekat denganku satupun selain kenanganku dengan Kak Rizky. Selama ini hanya benda-benda yang berhubungan dengannya lah yang dekat denganku. Satu malam aku mendengar suara memanggilku. Dia memintaku keluar. Aku mengikuti suara itu. Ku buka pintu kamarku yang terkunci dan tanpa kunci dengan mudah. Aku berjalan ke depan sampai aku tiba di taman yang ada di kompleks perumahanku. Kembali kedua mata ini ditutup oleh seseorang. Ayo, tebak siapa? Ku pegang tangan itu, tangannya terasa dingin, sedingin es. Aku berbalik arah dan memandanginya. Seolah bagaikan mimpi kulihat Kak Rizky tersenyum di belakangku. Kak Rizky? Seruku tak percaya, sedangkan dia masih tersenyum saja sambil memegang kedua tanganku. Ini benar kamu, Kak? Kak Rizky, aku tidak mimpi kan? Kamu tidak mimpi, Ruby? Iya, ini beneran aku. Kak, aku kangen sama kamu. Iya, Ruby, aku datang untuk kamu. Kedua liontin kita sudah bersatu dan sekarang saatnya kita. Aku sayang sama kamu, Kak. Aku cinta sama Kak Rizky. Ya, Ruby, aku juga sayang sekali sama kamu. Aku datang untuk kamu, untuk menepati janjiku padamu. Kak, dari dulu aku tidak bisa mencintai pria manapun. Aku selalu menunggu kakak untuk mengisi hatiku yang udah tidak bisa tergantikan dengan siapa-siapa. Ya udah, mulai sekarang jangan panggil Kak lagi ya. Panggil Rizky aja. Begitu ya? Jalan-jalan yuk. Kemana, Kak? Tuh kan Kak lagi. Sayang gak sih? Maaf, lupa. Kita mau jalan kemana? Nah gitu dong. Aku akan ajak kamu ke tempat yang indah dan mungkin kamu belum pernah lihat sebelumnya. Kemana sih? Nah yuk ikut. Ia mengulurkan tangannya dan berjalan menggandeng tanganku. Tiba-tiba saja dia berhenti dan mengambil sesuatu dari sakunya. Ruby, bentar lagi kita sampai ke tempat yang aku maksud. Aku tutup mata kamu ya, katanya sambil menutup kedua mataku dengan kain. Aku berjalan dengan mata tertutup sambil digandeng olehnya. Ruby, kita udah sampai. Kamu mau lihat? Iya, Maurice, kita di mana? Bentar ya, aku buka dulu tutup mata kamu, katanya sambil membuka kain yang diikat di kepalaku untuk menutup kedua mataku. Kain itu sudah dibuka, tapi mata ini masih terpejam. Sampai dia menyuruhku untuk membuka mataku. Ayo buka mata kamu, Ruby. Aku pun perlahan membuka mataku dan kulihat di hadapanku sebuah pemandangan malam yang indah. Aku berada di ketinggian dan di bawahku adalah kota Solo di malam hari. Hitam gelap namun lampu gemerlap di mana-mana, bagai ribuan bintang yang tersebar di dunia. Ya Tuhan, Rizky, ini indah banget. Sudah lama aku ingin menunjukkanmu tempat ini, Ruby. Dan sekarang sudah terwujud. Dia tersenyum dan merentangkan tangannya, memberi isyarat jika dia ingin aku kepelukannya. Aku berjalan ke arahnya dan memeluknya erat sekali. Aku merasa sangat nyaman dan aman dalam pelukannya. Jiwa ini merasa damai pula dalam pelukannya. Ruby? Ya? Aku punya sesuatu untukmu. Apa itu, Riz? Bentar ya. Ia melepas pelukanku dan memintaku kembali menutup mata. Kamu tutup dulu dong matanya.
Emang kenapa harus tutup mata? Ya kalau nggak mau, aku nggak mau kasih. Oke, aku tutup mata deh. Tiba-tiba sebuah kecupan mendarat di keningku. Dengan refleks aku membuka mataku. Mataku dan matanya berhadapan. Pandangan kita saling bertemu dan saling tatap sesaat dalam waktu yang cukup lama. Ruby, aku benar-benar sayang denganmu. Maukah kau menikah denganku, Ruby, dan jadi pendamping hidupku untuk selamanya? Aku tidak menolak, Chris. Hidup denganmu adalah impianku selama ini. Aku tahu alasanmu, Ruby. Alam kita yang sudah berbeda, bukan? Tidak apa-apa, Ruby. Kita nikah di alamku aja. Aku tetap setia kok menanti kamu, tanpa tergoda wanita lain dari alamku ataupun alam manusia. Terima kasih, Riz. Terima kasih, aku mau menikah sama kamu. Mati pun aku mau asal bisa bersama denganmu, Riz. Aku memeluknya erat. Aku tak mau kehilangan dan jauh dari Rizky untuk yang kedua kalinya. Ya sudah, kamu pakai cincin ini ya. Bukti keseriusanku. Sekarang kamu pulanglah. Besok malam kita jalan-jalan lagi. Aku jemput kamu ya. Aku takut kamu tidak datang besok, Riz. Kamu tidak percaya denganku, Ruby. Surat saja aku menepati janjiku. Akhirnya aku pun setuju diantar pulang olehnya. Dan ketika tiba di depan rumah, aku masih saja memegang erat tangannya. Aku kaget dan panik. Tiba-tiba dari hidung dan kepalanya berdarah membasahi kening dan pipinya. Rizky, kamu sakit? Aku panik dan mengusap darah dari hidungnya dengan tanganku. Tapi dia malah tersenyum. Aku tidak merasakan sakit lagi, Ruby. Memang dulu aku mati kecelakaan. Arif sudah berceritakan denganmu. Aku diam dan mengangguk, tapi hati ini masih saja tidak tega melihatnya. Ya sudah, pulanglah, Ruby. Ini sudah menjelang pagi. Sejak malam itu aku selalu keluar kamar malam ketika semua sudah terlelap dan suasana di luar sana sudah benar-benar sepi. Aku pergi ke taman itu untuk bertemu Rizky dan begitu seterusnya. Sebulan kemudian aku sudah mulai tenang. Aku tahu dia sudah tiada. Namun arwahnya masih terus bersamaku, menemuiku setiap tengah malam hingga menjelang pagi. Satu hari papaku mengajak keluarga temannya untuk makan malam di rumah kami. Kulihat temannya mengajak anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Sepertinya dia seusia dengan Liana kakakku. Hai, kenalin, namaku Wahyu. Dari situlah aku tahu apa maksud beserta tujuan papaku mengajak teman dan keluarganya makan malam di rumah kami. Bingung juga sih aku, mau ku respon atau tidak. Jika aku respon pasti dia GR. Jika tidak dan tahu dengan alasanku apa, pasti aku dikatai gila. Sejauh ini aku masih bisa mengendalikan diri. Ketika kedua orang tuaku membahas soal Wahyu, aku masih bisa beralasan belum siap untuk dengan yang lain. Namun hal itu tidak berjalan lama. Satu malam ketika suasana rumahku sudah sepi dan semua orang sudah pada tidur, seperti biasa aku mengendap-endap untuk keluar rumah. Aku berjalan ke taman untuk menemui Rizky. Seperti biasa aku selalu bercanda, ngobrol dan bermanja-manja padanya. Begitulah aku setiap hari. Di setiap malam aku selalu pergi untuk menemui Rizky tanpa sepengetahuan keluargaku. Tapi ternyata aku salah. Ketika aku pulang dari taman, Liana kakakku sudah duduk di kursi ruang tamu. Aku kaget juga, merasa takut dan entah sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari mana kamu, Ruby? Kak. Anu apa? Kamu pergi ke taman kan? Ruby, kamu ikhlasin aja Rizky itu sudah tiada. Mau sampai kapan kamu akan terus kayak gini? Kau tolonglah ngertiin aku, Rizky itu tidak mati. Jasadnya saja yang mati dan dikubur, tapi rohnya masih hidup. Lalu jangan bilang kalau kamu tadi sedang bermain-main di taman dengan Rizky. Kakak sudah tahu. Ya sudah, aku sayang sama dia, Kak. Aku cinta dia. Ini dia sudah melamarku. Ruby, sadar Ruby. Yang kamu lakukan itu salah. Salah apanya, Kak? Di mana kesalahanku?
Jangan karena kakak masih terus dengan Kak Sandif dan dia masih hidup menyalahkan aku. Pagi hari jelang subuh yang seharusnya tenang, tapi aku dan kakakku menimbulkan kegaduhan yang membuat kedua orang tuaku terbangun. Ruby, Liana, kalian ini kenapa? Ini mah, Pak. Jadi sekarang ini Ruby tiap malam selalu keluar rumah menemui arwah Rizky. Ruby, apa benar yang dikatakan Liana kakakmu? Katakan, Ruby. Katakan. Sudah lama dia tidak akan pernah mengaku. Makanya dia selalu menolak Wahyu dan pria manapun. Karena arwah Rizky sudah melamar dan ngasih cincin. Ruby, katakan pada kami, Ruby. Apa benar apa yang dikatakan kakakmu? Kami harap tidak begitu. Iya, Ma. Yang dikatakan kakak benar. Lalu kalian mau apa? Aku cuma mau nikah sama Rizky saja, tidak dengan yang lain. Ketika aku di kamar, mamaku datang membujukku. Dia berkata kalau aku harus ikhlaskan Rizky agar dia tenang di sana. Tapi aku masih saja tetap kekeh dengan pendirianku. Selama ini dia menantiku juga. Dia pula yang melingkarkan cincin di jari manisku. Aku merasa mereka semua tidak tahu apa-apa. Sejak malam itu aku dilarang lagi keluar malam. Mereka mengunci kamarku dan tidak pernah menyerahkan kunci itu padaku. Mereka hanya membiarkanku dan memberikan aku keluar di siang hari saja. 2 malam sudah aku terkurung dalam kamarku, tapi mengejutkan, Rizky datang kemari. Rizky, kamu datang. Orang tuaku melarang aku keluar, Riz. Mereka mengunciku dari luar, tahu tidak? Ya sudahlah, tenang saja. Aku yang akan datang, Ruby. Riz. Iya, Ruby. Apakah aku perlu menyusulmu agar tidak ada yang menghalangi kita berdua lagi? Agar kita bisa bersatu selamanya. Lalu maksudmu? Aku rela mati untuk kamu, Riz. Itu artinya kamu akan meninggalkan keluargamu, Ruby? Tidak apa-apa, mereka hanya menjodoh-jodohkan aku dengan yang lain saja. Jika kamu mau, aku mau kau akhiri hidup aku sekarang juga. Aku bisa gantung diri di jendela sana. Jangan, Ruby. Sabarlah menunggu waktu. Jangan kamu akhiri hidupmu dengan alasan apapun. Apalagi hanya untukku. Lalu bagaimana? Kamu sayang gak sih sama aku? Ya, Ruby, aku sayang sama kamu, tapi mengertilah. Bukan dengan cara seperti ini, percayalah pada aku. Jika sudah tiba waktunya, aku akan menjemput kamu. Mau sampai kapan? Sampai aku menikahi anak temannya papaku? Percayalah, jika kau bunuh diri, selamanya kita tidak akan pernah bertemu. Karena Tuhan membenci dan tidak menerima arwah manusia yang sengaja mengakhiri hidupnya. Tapi aku tidak bisa selamanya begini, mengertilah. Lalu tiba-tiba pintu kamarku dibuka dari luar dan kulihat mama dan papaku sudah berdiri di sana. Aku terkejut dengan kehadiran mereka berdua. Aku yakin mereka membuka pintu karena mendengar percakapanku dengan arwah Rizky. Sejak kapan papa dan mama ada di sana? Ruby, sampai kapan kau akan seperti ini, nak? Relakan dia yang sudah tidak. Maaf, Pak. Kami saling mencintai. Restuilah kami berdua agar kami bisa bersama. Kenapa mama selalu menentangku? Mama tidak akan menentang jika saja yang kau cintai itu manusia, sayang. Rizky sudah lama tiada, Ruby. Rizky hidup, Ma. Lihat dia denganku. Dia dari tadi ada di sini menemaniku. Lihat dia sampai sekarang masih tetap di sini. Apakah kalian tidak melihatnya? Sudahlah, Ruby. Sudah. Apanya yang sudah? Rizky masih hidup. Jasadnya saja yang mati dan dikubur, tapi jiwanya masih ada. Walau beda alam, dia selalu datang menemuiku. Kalian saja yang selalu tidak bisa mengerti kami. Apakah kalian tidak ingin aku bahagia? Apakah kalian ingin aku menikah dengan pria lain tapi batinku tertekan? Jika saja Rizky tidak mencintaiku, aku tidak akan menunggunya. Aku tidak akan pernah menantikan sedetik pun juga karena itu sia-sia. Tapi jika dia mengirim surat dan datang padaku, apakah penantianku sia-sia, Pak? Ma, jawab pertanyaan Ruby.
Tolonglah kalian yang mengerti. Rizky juga sayang Ruby. Selama ini dia juga menanti dengan sabar. Jika dia tidak menantiku, kenapa tidak dari dulu saja arwahnya menemuiku? Tapi tidak kan? Dia menunggu aku lulus dan tidak pernah memintaku mengakhiri hidup demi bersamanya. Dengan menangis, mamaku menghampiriku. Dia tidak lagi bisa berkata apapun. Yang dia bisa hanyalah menangis dan memelukku saja. Sementara Rizkyas dari tadi berada di sampingku, aku tidak tahu dia kemana. Kulihat sepintas di luar ada sekelibat bayangan putih keluar pagar. Aku yakin dia Rizky. Dia pergi. Dengan buru-buru aku mengejarnya. Ku lepaskan pelukan mamaku. Ku panggil-panggil namanya. Rizky, kamu mau kemana, Riz? Jangan pergi. Ku buka pagar dan aku begitu saja lari menyeberang jalan mengejar Rizky tanpa melihat kondisi jalan yang aku anggap sepi. Tiba-tiba dari arah depan ada mobil pick up yang memuat barang melaju dengan cepat. Ruby, awas! Teriak arwah Rizky, papa dan mama aku juga bersamaan. Namun dengan kecepatan yang tinggi dan jarak yang sudah dekat, tidak mungkin kecelakaan ini dapat dihindari. Pickup itu menabrak tubuhku hingga aku terpental sekitar 5 meter dari tempat di mana aku ditabrak. Sesaat aku tak sadarkan diri dan rohku keluar meninggalkan ragaku. Rizky sudah tidak ada di dekatku. Kami menyaksikan jasadku yang sudah tak berdaya. Darah bersimbah mengenak sungai. Kedua orang tuaku menangis sedih meratapi musibah yang telah menimpaku. Pick up itu berhenti dan berjalan mundur lalu berhenti. Langsung sopirnya mengangkat tubuhku untuk dibawa ke rumah sakit. Dengan derai air mata, mamaku mengantarkan ragaku yang lemah. Doanya tidak pernah terputus meminta agar Tuhan menyelamatkanku dan mengizinkan aku hidup di dunia lagi. Tapi aku ini sudah tidak inginkan ragaku Sukma ini ingin berada di dalam alam ruh saja. Karena pasanganku juga sudah berada di sini. Rizky, sekarang kita sama, ayo kita menikah. Ruby, kamu masih ada harapan hidup, lihatlah. Dengan cepat kau mendapatkan pertolongan medis. Jangan dulu ya Ruby. Dan lihatlah mereka semua berdoa untuk dirimu. Mereka ingin kau sembuh dan kembali berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Apakah kamu tidak sayang padaku lagi, Riz? Biarkanlah kita menikah dulu. Nanti jika andai aku hidup lagi, yang penting aku sudah jadi milik kamu. Lagian aku tidak yakin bisa hidup lagi, Riz. Lihat saja kondisi ragaku. Tidak Ruby, kita jalani saja hidup kita ini dulu. Aku akan menikah jika kedua orang tuamu sudah merelakanmu dan merestui kita. Kita tidak akan tahu hidup matinya seseorang dan kita tidak berhak menentukan pula. Baiklah Riz, ayo kita jalan-jalan saja. Iya Ruby. Alam gaib itu indah. Kita bisa berjalan kemanapun kita mau dengan mudah dan cepat seperti angin. Ayo Riz, aku sudah tidak sabar. Rizky menggandeng tanganku dan mengajakku terbang ke sana kemari. Aku bahagia dengan kehidupanku di alam baruku. Jika di dunia aku tidak bebas, di sini aku bebas dan tidak ada seorang pun yang menentang kebersamaan kami. Entah berapa lama aku mengalami koma dalam duniaku, tapi aku merasa kebebasanku berdua dengan Rizky masih begitu singkat. Tiba-tiba saja tubuhku bereaksi. Rasanya aneh, aku seperti akan menghilang saja. Rizky, ada apa denganku, Riz? Kenapa badanku jadi kayak gini? Itu tandanya jiwa kamu akan kembali pada raga kamu, Ruby. Tolong aku, Riz, aku tidak mau. Aku mau sama kamu aja, Rizky. Tiba-tiba saja sukmaku seperti tertarik masuk ke dalam ragaku. Sesaat ragaku bereaksi. Jari-jariku mulai bergerak. Sakit di sekujur tubuhku kurasakan di mana-mana. Jika tadi aku merasa ringan bebas ke sana kemari, kini tubuhku terasa berat dan kepalaku sangat pusing. Perlahan-lahan ku buka mata ini. Terlihat olehku kedua orang tuaku dan kakakku. Bahkan di sana ada Arif dan kedua orang tua Rizky pula. Mulutku bersuara, entah apa yang aku katakan aku tidak ingat. Aku hanya mengikuti naluriku saja. Dengan senang semua melihat ke arahku, terutama mamaku. Dia meneteskan air mata bahagia.
Ya Allah, Ruby, akhirnya kamu sadar juga setelah 2 bulan lebih kamu koma. Aku pun kaget, selama itu aku koma. Mama, Ruby mau menikah sekarang. Iya sayang, Mama dan Papa akan menikahkan kamu. Katakan kamu mau menikah dengan siapa? Dengan Rizky saja. Tadi aku bersamanya terus. Dia bilang gak akan menikahi Ruby jika Ruby masih belum mendapatkan restu dari Mama dan Papa. Maaf, Ruby dah gak kuat. Ruby tidak akan bertahan lama. Restui kami ya, Ma, Pa, agar kami bahagia dan kami akan menanti kalian semua di keabadian, agar kita kelak bisa berkumpul bersama. Iya Ruby, Papa ikhlas. Papa restui hubungan kalian. Mama juga merestui hubungan kalian, Nak. Berbahagialah dan rezeki jika kamu di sini atau di mana saja. Tante harap kamu mendengarnya. Bahagiakan putri kami, jangan kecewakan dia sekalipun. Kami titipkan dia padamu, Rizky. Selamat jalan, Ruby. Jika memang kamu mau berpulang, silakan. Kami tidak akan memberatkan langkahmu. Doa kami semua akan selalu menyapamu dan Rizky, Dek. Aku tersenyum dan pandanganku kuedarkan kepada semua yang menjengukku. Lalu ku pejamkan mataku untuk selama-lamanya. Nafasku juga mulai terhenti. Seketika itu dengan mudah jiwa ini keluar dari ragaku. Aku langsung disambut oleh Rizky. Dia menggandeng tanganku, mengajakku pergi dengan pakaian putih panjang dan lebar. Aku pergi dengan restu kedua orang tuaku dan Rizky menjemputku sebagai pengantinnya. Akhirnya cinta kami bersatu bersama dalam keabadian. Kami tidak akan lagi terpisahkan oleh ruang dan waktu. Dengan gaun ini, aku akhirnya menikah dengan Rizky di alam barzah. Dan keesokannya aku bersama suamiku kembali untuk melihat jasadku dikebumikan. Kulihat iringan para pelayat yang memikul jenazahku di dalam keranda diiringi oleh tahlil melangkah menuju liang lahat. Disertai oleh para pelayat yang membawakan banyak rangkaian bunga mengikuti di belakangku. Pemandangan ini bagaikan mengantar seorang pengantin, namun tidak dengan wajah suka, tapi semuanya berwajah duka. Dengan dikuburkannya jasadku, aku telah masuk ke dalam alam barzah melalui pintu kematian. Dan hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilewati. Dengan melewati pintu itu, akhirnya aku bisa bersatu juga dengan Rizky. Setelah melewati banyak rintangan, banyak ujian dan halangan. Dan kematian pula lah pembatas antara alam manusia dan alam barzah. Kulihat semua orang menangisi kepergianku. Tubuhku juga kejang-kejang. Dokter, tolong panggilkan dokter, teriak kakakku, tapi semua hanya diam mematung seolah merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lain dengan mamaku, dia terlihat begitu tenang. Untuk apa dokter dipanggil? Ini sudah kemauannya untuk pergi. Biarkan saja daripada dia hidup dalam kesengsaraan. Ini jauh lebih baik baginya. Yang perlu kita lakukan sekarang, doakan saja Ruby dan Rizky bahagia di alam sana selamanya. Aku bahagia. Akhirnya aku benar-benar telah mati dan bisa bersama selamanya dengan pria yang aku sukai. Aku yakin aku akan bahagia. Ayo kita pergi. Bawa aku ke tempat mana saja yang mau kau kunjungi. Kau ini baru saja mati, apa kau tidak ingin melihat jasadmu dikubur? Tidak, aku tidak mau. Aku sudah pernah melihat proses pemakaman. Pasti pemakaman diriku juga tidak jauh berbeda. Oke. Apakah kau tidak ingin melihat siapa saja yang sedih dan menangisi kepergianmu? Yang jelas mereka adalah keluargaku, tapi seiring berjalannya waktu, mereka akan terbiasa dengan ketiadaanku kecuali Mama. Tapi dia akan tahu aku sudah bahagia sekarang, tidak apa-apa. Dasar. Aduh, sakit. Memang hantu bisa sakit? Iya juga ya. Barusan kamu ini sakit beneran apa tidak? Kayaknya tidak.
Kenapa kamu berteriak sakit? Refleks aja. Seperti manusia yang secara spontan akan mengadu. Ya sudah, jika memang kamu tidak ingin melihat proses pemakamanmu serta orang-orang yang menangisimu, ayo, sekarang ikut aku. Tanpa ragu-ragu, aku pun menerima uluran tangan itu dan dia membawaku entah kemana. Aku tidak tahu kemanapun dia akan membawaku, aku ikuti saja karena ini sudah menjadi mauku dan pilihanku sendiri untuk selalu ikut dengannya. Bahkan aku rela mati demi dia. Ini bukan sekedar kata-kata remaja bucin yang dilanda cinta. Buktinya aku benar-benar mati karenanya. Jika tidak, mana bisa aku demikian. Merasa perjalanan yang kami tempuh dengan terbang tak juga kunjung sampai. Jadi aku pun penasaran dan bertanya kepadanya. Kau bawa aku kemana? Pulang bertemu ayah dan ibu. Apa? Pulang? Emang kamu punya rumah? Aku penasaran dan juga heran sebab selama ini dia tidak pernah bercerita tentang rumah setelah menjadi hantu. Ya kau pikir selama ini aku tinggal di mana? Aku juga butuh tidur dan beraktivitas seperti manusia, meskipun berbeda. Tapi ya hampir samalah. Loh, iya kah? Kukira setelah mati kau bebas mau kemana saja dan di mana saja. Memang selama ini kan bebas, tapi tetap saja kita harus punya tempat tinggal. Oh, benarkah? Apakah kita tinggal di hutan? Di sebuah batu besar atau pohon besar yang angker karena banyak makhluk halusnya? Atau di kuburan? Aku takut. Apa yang kau takutkan? Takut sama genderuwo, pocong dan juga kunti. Bahkan kau sendiri juga hantu, kenapa harus takut hantu? Aneh. Ya udah, oke, kalau gitu aku malu dan sungkan karena aku adalah hantu baru. Sudah, jangan banyak bicara, kita sudah sampai. Kamu berperilakulah yang sopan seperti di dunia manusia. Kita akan menemui ayah dan ibu, ucapnya setelah tiba di sebuah rumah besar tua dan sepertinya megah. Tidak, ini bukan rumah, tapi ini adalah bekas hotel yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Dilihat dari bentuk model bangunannya, sepertinya sudah sangat lama sekali bangunan semegah ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Memang kenapa? Ruby, ayo. Kenapa kau mematung di situ? Kenapa tinggal di sini? Kukira di pohon-pohon dan bebatuan besar serta tempat angker lainnya. Kita ini hantu kalangan elit, jadi wajar kalau tinggalnya di tempat yang bagus dan megah. Tanpa banyak bicara lagi karena aku tahu kalau Rizky sudah kesal dan muak dengan berbagai macam pertanyaanku, aku pun ikut masuk. Belum hilang rasa kagumku, kembali muncul rasa heranku saat kami memasuki pintu gerbang. Dua orang pria berdiri di sisi kiri kanan pagar menyambut kedatangan kami. Serasa jadi sultan saja diri ini, tapi kenapa saat sudah mati? Di dunia tidak begini-begini amat. Kini di depan pintu rumah megah dengan ukiran mewah berwarna hitam dengan kombinasi emas, kami disambut oleh dua wanita dengan pakaian khas pelayan yang sangat sopan. Mereka berdua duduk ketika aku dan Rizky melewatinya. Ini di mana? Ini rumah kita. Ayo, aku ajak kau bertemu dengan ayah dan ibu. Tiba-tiba perasaanku tidak enak saja, seperti akan ada hal yang tidak mau kuhadapi terjadi. Namun harus tetap aku lalui. Kenapa ya? Apakah yang dipanggil ayah dan ibu oleh Rizky akan membenci dan tidak menyukaiku? Kalaupun mereka akan membenciku dan memintaku keluar dari tempat ini, aku percaya dan yakin laki-laki yang ada di sebelahku ini pasti akan tetap memperjuangkanku. Tak lama kami berjalan, maksudnya mengambang, karena sejak tadi kami sama sekali tidak melangkahkan kaki. Bahkan kaki kami juga sama sekali tidak menginjak tanah. Kini kami berdua berada di sebuah ruangan besar seperti ruangan meeting di dunia manusia. Kursi depannya posisinya lebih tinggi dari kursi yang lain yang memanjang di kiri kanannya, dan juga di depannya duduk dua orang laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat-lihat mereka adalah yang paling berumur daripada yang lainnya. Siapa mereka?
Nanti kamu juga akan tahu siapa saja mereka. Ayo, jangan hanya bengong di sini. Kamu sudah pulang, Riz? Sapa wanita itu sambil melihat ke arah Rizky, sementara aku merasa kaku. Untuk tersenyum saja susah saking canggungnya. Iya ibu, ini Rizky juga mengajak Ruby pulang. Ibu dan ayah mengizinkan dia tinggal di sini bersama kami kan? Jadi ini alasan kamu sering kabur-kabur ke dunia manusia selama ini, Riz? Jika ayah dan ibu mengizinkan dia untuk tinggal di sini bersama kami, aku janji tidak akan kabur dan lebih patuh pada kalian. Dua orang itu pun saling bertatapan, kemudian senyuman menempel di bibir mereka berdua. Lalu wanita yang dipanggil ibu itu pun mengangguk pelan seolah memberi instruksi atau sebuah isyarat. Kemarilah. Kau yang namanya Ruby. Mulai sekarang kau akan tinggal di sini di bawah asuhan kami. Aku hanya diam, mengangguk dan menjawab iya dengan suara lirih yang mungkin hanya bisa kudengar sendiri. Lintang, ajak adik barumu Ruby ke kamarnya, kenalkan aturan-aturan yang ada di sini, serta tempat-tempat yang tidak boleh dijamah. Ayo. Ajak seorang gadis memiliki rambut panjang dengan muka datar. Entah aku yang terlalu sensi atau bagaimana. Aku merasa kalau gadis bernama Lintang ini sangat keberatan dengan kedatanganku di sini. Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang lainnya? Mulai sekarang ini adalah kamarmu. Dilarang berkeliaran di siang hari. Jangan samakan dengan alam manusia. Kita bukan lagi manusia. Jadi aktivitas kita adalah malam hari. Iya kak, terima kasih nasihatnya. Ada aturan lagi kah selain itu? Aku mencoba mencairkan suasana hatinya agar dia tidak terlalu kaku. Sebenarnya aku pun malas jika harus berhadapan dengan sosok dengan karakter seperti ini. Tapi karena dia yang ditunjuk oleh ibunda, ya mau gimana lagi? Suka atau tidak suka ya harus terpaksa menyukainya. Kamu lakukan saja aturan yang kutunjukkan padamu. Jangan sampai kau melanggarnya. Baru tanyakan aturan yang lain. Jawabannya membuatnya liku ciut saja. Aduh, dibentak sama hantu kok ya nyeri hati ini. Mulai saat ini aku benar-benar resmi menjadi hantu dan hidup bersosialisasi dengan sesama hantu. Aku rasa mau hantu ataupun manusia semua sih sama saja. Yang baik ya baik, yang jahat ya jahat. Sama, tergantung kita. Harus pandai-pandai membawa diri. Namun walau begitu juga ada banyak perbedaan antara alam manusia dan juga alam kami. Sekian. Dan terima kasih buat Mas Al yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.